gue dapat paket dari Piro TV. Tadi satpam gue ke kantor nganterin paket, ternyata dari Piro TV. Nih, kita unboxing bareng ya. Kita lihat isinya. Wow, kaos. Ih, tuh keren. Cakep ya. Tuh, keren banget noh. Lambangnya apaan sih nih? Suntikan sama kopi. Wih, keren, cakep dah. Cocok banget nih sama gue pecinta kopi. Ntar gue pakai. Ini ada ininya juga, ada masker dong, masker nih. Keren nih, Piro TV mensukseskan program pemerintah. Jadi kemana-mana kudu pakai masker. Cakep. Mau kayak gini kalian? Gampang banget. Kalian tinggal klik tombol like, tombol komen, dan jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis coy. Dapat kaos lagi. Tuh, dapat giveaway. Ya, jangan lupa buruan. Jangan lupa di subscribe Piro TV, konten YouTube yang inspiratif, inovatif, dan juga edukatif. Nggak cuma asal nyari konten sensasi belaka. Ceplosan, maaf. Emang ya kayak gitu. Thank you Piro TV, sukses terus ya. Ditunggu giveaway berikutnya. Terima kasih kepada Piro TV yang telah memberikan souvenirnya kepada kami. Dan mari kepada teman-teman, kita dukung Piro TV dengan like, subscribe, dan komen di Piro TV. Piro TV oke. Terima kasih Piro TV atas giveaway-nya. Ini kaosnya sudah saya pakai, bagus sekali. Sama maskernya. Semoga Piro TV sukses selalu, tambah maju, tambah berkembang. Channelnya bagus, inspiratif, dan informatif. Sukses selalu Piro TV. Terima kasih Piro TV, terima kasih Dr. Rafiq. Semoga Piro TV makin jaya. Jangan lupa klik like and subscribe setiap konten YouTube-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era pandemi ini tidak ada halangan orang untuk sukses. Tidak ada halangan orang untuk maju. Dan tidak ada halangan orang untuk mencapai cita-cita. Kali ini saya bersama Piro TV, di mana di dalamnya ada salah seorang dokter spesialis anestesi di Rumah Sakit Margono Soekario Purwokerto, Dr. Rafiq, di mana beliau sangat menginspirasi, sangat mengedukasi kita semua dengan konten-konten yang disajikan setiap harinya. Monggo teman-teman semua, kalau ingin mendapatkan giveaway dari Piro TV, silahkan like, share, komen, subscribe, sehingga Piro TV akan maju dan sukses dalam menyajikan konten-kontennya. Semoga Piro TV semakin sukses, Dr. Rafiq juga sukses pula. Terima kasih Piro TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, malam dok. Apa kabar? Malam. Seger banget kayaknya habis ngopi ya dok? Malam. Habis Baik, ngopi ya dok? Mbak Windu. Ya? Udah dua Iya, kali tadi malam siang. ini. Tadi siang udah 2 kali. Oh seru banget. Aku juga malam Udah 2 ini kali lagi ngopi. sambil ngopi nggak apa-apa ya dok? Aku juga lagi Iya, minum kopi susu udah 2 tetangga. kali. Sesuai kan sama tema kita malam hari ini. Kopinya sih aku nggak hafal, tapi Kopi apa susunya itu, Mbak? pakai Pepsi Brand. Mantap. Wah, Iya ini kopi mantap, susu. mantap, mantap. Aku minumnya kopi Itu susu kopi dok. susu. Habis kalau minum kopi biasa, Kopi kopi susu, hitam Mbak. aku pernah dibilangin sama temen aku. Yang minum kopi hitam itu biasanya cuma abang-abang supir truk. Waduh. Itu rasis dalam Wah, itu kekopian harus nggak ya dok? dibetulin itu. Harus kita jelasin. Ya. Oke. Itu kopi susu Heeh, kopi susunya pakai Pepsi Brand dok. susunya pakai Pepsi Brand. Soalnya kan aku takut dok, Pakai takut Pepsi Brand. gampang pikun. Kalau pakai Pepsi Brand itu kan udah ada kolin fosfatidilseren sama uridin monofosfatnya. Biar aku jadi nggak pikunan gitu dok. Langsung cesplong. Oh. Oh gitu. Emang di Pepsi Brand ada kandungannya apa Pepsi aja, Brand Mbak Windo? Di Pepsi yang Brand pertama ada proteinnya kandungannya tinggi apa dok. aja? Jadi kan terus dia rendah lemak juga. Jadi aku nggak perlu takut jadi gendut habis minum Pepsi Brand. Proteinnya tinggi. Terus dia rendah Terus? lemak juga. Jadi aku nggak perlu takut jadi gendut habis minum Pepsi Brand. Terus? Terus
Iya. rendah lemak, low fat ya. Terus ada Low fat. kolin, Terus fosfatidilserin, sama uridin monofosfat, dok. Jadi untuk melindungi syaraf-syaraf aku juga. Makanya hari ini aku seger banget kan, dok. itu untuk Pak umur Gibran, berapa aja? kalau Anak umurnya kecil di boleh atas minum 12 nggak? tahun bisa minum, dok, dengan tetap. Anak kecil boleh minum? Kalau 12 tahun ke atas, 12 tahun ke atas udah boleh, dok, untuk sesuai takaran sajinya. Di atas 12 tahun. Apalagi kalau anak kecilnya Terus mau ujian, dok, bagus banget minum Pak Gibran. sampai Usia usia lanjut, berapa? Bagus ya, sampai biar usia biar lanjut juga otaknya lebih bisa, dok, encer lah. untuk mencegah kepikunan. Jadi buat teman-teman Boleh. kita, sobat-sobat santuy kita malam hari ini, kalau mau ngasih ke orang tua mah cucok meong banget pakai Pak Gibran, dok. Ngomong-ngomong, dok, tadi kan kita lagi ngobrolin Betul. tentang kopi susu tetangga. Nah, Kan aku minum kopi susu karena aku tuh malu kalau minum kopi hitam itu dibilang kayak abang-abang tukang truk, dok. Sebenarnya benar nggak sih kopi hitam itu cuma image-nya kayak cowok-cowokan gitu, dok, sebagai pengamat kopi nih? ini perlu saya jelasin nih. Jadi, ya memang tidak hanya, ya selamat malam. Sobat Saya santuy, menyapa dok, pemirsa namanya. di rumah juga ya. Selamat malam, Assalamualaikum pemirsa Sobat di rumah santuy. sekalian. Sobat santuy, ya oke Sobat santuy. Nah, Sobat santuy, ya. Jadi gini Mbak Mido, jadi apa namanya, kalau Mbak Mido ini memang penyuka kopi ya, penyuka kopi. Tidak hanya temannya Mbak Mido saja, teman-teman saya juga ada beberapa, terutama yang mungkin perempuan ya, takut dia takut minum kopi atau nggak suka minum kopi karena dalam otaknya ada image bahwa kopi itu, apalagi kopi hitam, itu hanya untuk cowok, hanya untuk laki-laki. Jadi takut nanti kalau dia minum kopi, apalagi kopi hitam, nanti apa namanya, dalam tanda kutip ya, mungkin yang merasa nanti kecantikannya pudar, kemudian cepat Itu tua salah, dan dok. sebagainya. Itu salah. Itu Itu salah. salah. Kenapa saya bilang salah? Kenapa? Benar gimana, dok? Salah. Ya, jadi sebenarnya gini. Sebenarnya kopi itu ya, kopi itu punya kalau kita bicara kopi ya, kita bicara kopi nih. Nah, kita bicara kopi dulu ya. Kita bicara kopi, bahwa kopi itu sebenarnya bahan mengandung senyawa-senyawa yang bermanfaat untuk tubuh. Ya, punya zat gizi juga. Ya, selain kita kan selama ini kan taunya zat gizi itu kan sayuran, buah-buahan, ya, kemudian jus dan sebagainya. Ternyata setelah diteliti, kopi itu juga punya kandungan gizi, Mbak Mido. Ya, di dalam kopi itu ada kandungan, di dalam kopi itu ada kandungan karbohidrat, ya, itu yang paling besar sekitar 50%. Kemudian selain karbohidrat, ada kandungan proteinnya juga, ya, sekitar 10-15%. Ya, kemudian ada kandungan lemak juga, ya, sekitar 8-10%. Ya. Nah, selain itu ada mineralnya. Kemudian yang paling penting, kembali lagi kaitannya sama tadi, penuaan atau anti-aging, bahwa kopi juga mengandung namanya asam klorogenat. Ya, asam klorogenat ini sangat bermanfaat. Klorogenat, ya. Asam klorogenat itu atau dalam kopi itu merupakan antioksidan jenis polifenol, ya, mirip dengan teh, ya. Jadi kalau orang taunya yang mengandung antioksidan itu teh hijau, ternyata kopi juga, ya. Kopi juga mengandung zat antioksidan jenis polifenol, ya. Itu terkandung dalam asam klorogenat. Nah, asam klorogenat itu sebagian juga bisa berubah, ya, menjadi senyawa melanoidin, ya, namanya melanoidin. Jadi senyawa ini juga bermanfaat juga sebagai antioksidan, terutama untuk mencegah penuaan dini. Yang berubah jadi melanoidin. Justru kalau dengan minum kopi, ya, jadi justru zat antioksidan ini, kalau kita minum kopi secara rutin, ya, dengan teratur, itu sangat bermanfaat untuk mencegah
tadi penuaan gini, Mbak Mido. Jadi bagi para wanita-wanita atau mbak-mbak yang punya persepsi bahwa black coffee itu hanya untuk cowok itu salah. Justru di biji kopi itu kandungan zat antioksidannya itu tinggi sekali, Mbak Mido, dan tidak kalah dengan sayuran, buah-buahan, itu tidak kalah, bahkan bisa lebih tinggi kandungan zat antioksidannya. Oh, berarti Gitu kalau seandainya yang benar. aku pengen cantik dan awet muda Ya, senantiasa, aku gitu. minum kopi hitam tiap Nah, hari ya, Dok jadi ya? nanti nah, boleh, bisa nggak, bagus itu. Cuman yang namanya mengkonsumsi sesuatu seperti kopi ya, itu juga tidak boleh berlebihan, Mbak Mido. Ya, tidak boleh berlebihan. Kenapa tidak boleh berlebihan? Karena kalau mengkonsumsi kopi dalam jumlah yang berlebihan, itu juga ada efek terhadap tubuh yang tidak baik. Contoh, ya, kalau misalkan minum kopi, anjuran minum kopi yang baik itu 2 cangkir sebenarnya sehari. 2 cangkir sehari. Ya, 2 cangkir sehari. 2 cangkir sehari, Mbak Mido. Ya, 2 cangkir ini yang bagus itu pagi. Ya, pagi saat kita mau aktivitas. Ya, saat kita mau aktivitas, sama mungkin siang atau sore hari. Ya, pada saat kita butuh semangat baru lagi, ya, karena pada saat siang itu kan banyak crowded ya, ngantuk dan sebagainya, itu butuh suatu energi lagi dari kopi itu sendiri, gitu. Iya. Nah, ngomong-ngomong tadi kopi susu, Mbak Mido, kopi susu itu memang tadi susunya saya jadi penasaran, susunya pakai Pepsi Brand bisa? Pakai Pepsi Brand bisa bikin Bisa kopi banget susu dong. tadi, Mbak Jadi Mido? aku memang sengaja nih nyampurin Pepsi Brand ke dalam kopi susu aku malam hari ini. Karena kan Caranya gimana tadi? karena kan biasanya kalau beli Caranya aku coba gimana tadi? nyeduhnya, Nyeduhnya pertama gimana? aku nyeduh kopinya dulu. Karena kan kopi kebanyakan harus matang ya, Dok ya. Habis itu, habis aku nyeduh kopi hitamnya, aku larutin Pepsi Brand yang terpisah nih dengan air. Kalau Pepsi Brand Iya. itu harus suhunya maksimal 70 derajat Celcius. Jadi aku pisahin dulu, baru aku campur, Dok. Terus biar tambah segar, aku tambah es batu deh. Biar malam ini aku bisa fresh gitu waktu ketemu Dokter Rofik. Ngomong-ngomong, Dok, aku tuh ada yang mau Iya, gitu. tanya deh, Dok. Jadi ngomong-ngomong soal kopi susu, Aku mau ya. nanya dulu nih, Dok. Tadi kan Dokter Rofik sempat cerita, minum kopi itu paling Ya. bagus mulai dari pagi hari. Boleh. Bukannya orang kadang-kadang kalau minum kopi pagi-pagi asam lambungnya naik gitu ya, Dok ya? Itu gimana kira-kira kalau misalnya punya riwayat mah? Boleh nggak minum kopi juga pagi-pagi? Nah, ini jadi pertama ya yang harus kita perhatikan ya. Jadi memang ada beberapa orang yang takut minum kopi karena asam lambung, ya, karena asam lambung. Ya, pertama kita harus tahu jenis-jenis kopi, ya. Jadi kalau kita beli produk kopi, ya, sebaiknya kita harus tahu jenis-jenis kopi, ya. Kalau di Indonesia itu kan yang paling Arabica. familiar itu ada 2 jenis kopi, satu Robusta, satu Arabica. Nah, jadi kalau Robusta dan Arabica ini punya tingkat keasaman yang berbeda. Ya, memang tingkat keasaman itu tergantung juga dari asal dari kopi itu sendiri, ya, dari ketinggian tanaman kopi, ya, daerah mana itu berbeda-beda. Makanya sebaiknya kalau kita beli produk kopi, sebaiknya kita lihat tuh tingkat keasamannya. Nah, Robusta dan Arabica punya keunikan masing-masing, di mana Arabica itu punya rasa yang lebih aroma yang lebih seperti aroma fruity, ya, ya. Kalau Robusta itu aromanya tidak begitu kuat, ya. Cuman kandungan kafeinnya lebih kuat, kan seperti itu. Nah, sekarang yang lebih kuat. Nah, sekarang yang lagi tren itu kan kopi susu, ya, terutama es kopi susu kekinian itu yang lagi tren. Itu banyak sekarang yang dipakai itu Arabica, karena aromanya itu lebih khas. Cuman kalau pada Arabica itu kita harus hati-hati, itu biasanya lebih asam. Lebih asam. Nah,
Nah, lebih asam. Nah, sebenarnya kopi itu, keasaman kopi walaupun asam itu sebenarnya untuk lambung itu tidak terlalu dalam tanda kutip tidak terlalu berbahaya dibandingkan dengan gula. Hmm. Justru Mm-mm. justru Mbak Mido, justru yang bikin merangsang Gulanya. asam lambung itu justru gulanya. Jadi kalau kita bikin kopi dengan gulanya, makanya anjuran minum kopi itu adalah tanpa gula, ya, Hmm. tanpa gula dan tanpa creamer, ya. Jadi memang pure kopi murni dan itu biasanya lebih aman untuk lambung. Nah, mungkin bagi yang punya asam lambung dan takut, ya bisa Hmm. disiasati dengan sarapan dulu atau ngemil dulu. Jadi jangan minum kopi dalam keadaan perut kosong seperti itu. Jadi sebenarnya kalau black coffee itu tanpa Black gula coffee itu tanpa gula aman ya dok aman ya. Itu juga sebenarnya. sebenarnya menjawab Tuh. pertanyaan nih dok. Tadi ada satu sobat santuy kita Nah, atas nama, ini akunnya atas nama Nizar 57982, dia nanya apakah hmm, benar kopi itu lebih bagus diminum tanpa gula. Katanya ya, berarti benar ya dok ya, lebih hmm, bagus sobat santuy atas nama Nizar itu lebih bagus tanpa gula. hmm, lebih bagus diminum tanpa gula. Iya, karena yang betul yang menjadikan lambungnya Oke, itu oke. apa namanya biasanya perih itu justru gulanya, Mbak Nah, Mido. kan kalau Justru gulanya, misalnya bukan tadi kan kopinya. informasi kalau dari Dokter Oke. Rofik kan bagusan Mm-mm. kopi Jadi, hitam tanpa gula. Nah, pertanyaannya mm-mm, dok, sekarang kayak tadi kata Dokter Rofik yang paling booming itu kan sekarang mm-mm, kopi susu ya, kopi-kopi mm, susu kekinian yang seperti yang ada di tetangga-tetangga itu. Sebenarnya kalau minum kopi dicampur susu, mm-mm, gimana mm. tuh dok ceritanya? Ya. Aman nggak tuh dok? Nah, kopi dicampur susu. Nah, memang gini. Jadi kita kembali. Ya, sebenarnya gini, kita kembali ke sejarah dulu ya. Jadi sebenarnya kopi susu itu udah lama ya di Indonesia itu kopi susu itu mulai terkenal di Indonesia tahun 1927. Di Es Jakarta kopi tuh pagi, ada ya tuh benar. di Glodok namanya Estaki namanya kopi Estaki ya kedainya. Estaki itu. Itu pertama kali memperkenalkan kopi susu ya. Hmm. Jadi kopi susu itu sekarang lama tren ya karena tidak semua atau terutama bagi para pemula itu mereka belum familiar atau tidak mau dengan rasa kopi yang pure Pahit. atau pahit. Hmm. Nah, jadi rata-rata ya rata-rata apalagi anak-anak milenial sekarang orang kan pengennya ngobrol sambil santai kemudian menikmati Hmm. kopi yang manis ya kopi yang apa ya nggak pahit lah ya gitu kan itu jadi biar bikin rileks dan sebagainya makanya dibikinlah sekarang itu kan yang kalau yang kopi kekinian itu kan ada Kopi. cappuccino ada latte sebenarnya Hmm. basicnya adalah kopi mix susu kan atau kopi susu sebenarnya kan sebenarnya kopi susu cuman sekarang kan ada cappuccino ada latte dan sebagainya nah bicara kopi dan susu ini dua-duanya punya eh, manfaat yang bagus. Saya Tadi tunjukin aja. contohnya susu Pepti Brand, ya tadi misalkan susu Pepti Brand, nah gitu. Susu Pepti Brand punya kandungan gizi yang banyak, kan gitu. Nah begitu juga kopi. Nah kita kopi dan susu itu bikin kopi itu tidak semua susu bisa dicampur dengan Hmm. kopi. Jadi kita karena nanti kalau dicampur dengan asal-asalan itu nanti kembali ke cita rasanya enggak bagus Mbak Hmm. Mido. Nah, kalau bikin kopi susu sebenarnya yang paling ideal adalah Yang pakainya paling full ideal cream. full cream. Susunya full cream. Jadi full cream. Kenapa saya bilang full cream? Karena susu full cream itu dia mengandung protein dan lemak di mana seimbang dengan kopi. Jadi dia tidak mempengaruhi kekentalan kopi. Jadi cukup ideal sekali. Jadi susu full cream dengan percampuran susu full cream dengan kopi itu sangat ideal sekali.
gitu. Jadi tidak mempengaruhi kekentalan maupun dari kopi. Nah, kalau dibilang itu kalau bikin kopi susu pakai full cream, saya pernah beberapa kali mencoba ya Mbak Mido ya. Pakai susu kental manis, pernah. Kemudian pakai susu yang UHT, pernah ya. Susu. Dan itu paling kalau kita mau bikin yang susu kopi biasa, itu yang ada foamnya gitu. Kalau susu yang ada foamnya itu paling bagus biasanya para barista itu milihnya susu yang ada proses pasteurisasinya seperti itu. Nah, yang harus kita perhatikan ya pada saat bikin kopi susu itu bagaimana agar kandungan gizi dalam susu itu tidak berubah. Tadi udah benar. Contoh tadi Mbak Mido bikin susu Pepti Blend ya. Susu Pepti Blend itu agar kandungan gizinya tidak berubah, cita rasanya tidak berubah, tidak boleh lebih dari 70 derajat. Ya, karena kalau susu dipanaskan lebih dari 70 derajat, pertama proteinnya rusak. Kalau proteinnya rusak, maka pertama kandungan gizinya juga berkurang, kemudian cita rasanya juga berubah, Mbak Mido. Nah, kalau cita rasanya berubah, jadi rasa susunya jadi hilang gitu loh, seperti itu. Gitu. Jadi harus pinter-pinter ya memilih susu. Mungkin tadi kan Dokter Rafiq udah cerita, Dokter Rafiq udah minum kopi pakai susu full cream, susu kental manis, susu yang foam-foaman. Habis ini nyobanya pakai Pepti Blend ya Dok ya. Pasti langsung cesplong. Nah, saya nunggu nanti pasti saya kirimkan kalau buat Dokter Rafiq dari aja. Buat sobat-sobat santuy juga jangan khawatir, silahkan isi daftar hadiah yang ada di IG story kita untuk mendapatkan merchandise dari Pepti Blend. Siapa tahu bisa dapat sampel Pepti Blend juga, bisa nyoba kopi pakai Pepti Blend di rumah. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dari sobat-sobat santuy kita nih, Dok. Nih, yang tadi dari ini cara bacanya susah nih. MARTHHRJ. Pertanyaannya, tadi sempat si Dokter Rafiq udah cerita tentang kopi, ada yang Arabica sama Robusta. Nah, si Mart HRJ ini saya nggak tahu cara bacanya gimana, maaf ya Dok ya. Dia nanyain gimana cara perpaduan yang ideal. Berapa banyak Robustanya, berapa banyak Arabicanya biar kopinya wangi, Dok. Oh iya. Sekarang lagi tren namanya blend ya, atau mix antara Robusta dan Arabica ya gitu. Jadi kenapa mix? Orang pengen kalau Robusta itu kenapa nggak dipakai karena kurang wangi, karena ada yang bilang ini kopi kampung dan sebagainya, kan kopi tanah dan sebagainya. Nah, orang lebih cenderung ke Arabica. Jadi, cuman Arabica itu kandungan kafeinnya lebih rendah. Jadi orang kenapa mix Robusta dan Arabica pengen mendapatkan kandungan kafeinnya lebih banyak pada Robusta, tapi dengan aroma Arabica, makanya di mix. Ya. Betul. Nah, sebenarnya mixnya tuh mungkin bisa satu banding satu ya. 1:1 boleh. Atau kalau pengen kuat Robustanya ya bisa 2:1 atau misalkan atau dibalik. Tapi mungkin idealnya 1:1 nggak masalah. Ya, dan sekarang pun Mbak Mido beberapa produsen kopi itu sudah membuat produk mix antara Robusta dan Arabica gitu. Jadi memang sekarang lagi in gitu. Jadi menurut saya boleh dicoba. Kalau saya sih biasanya satu takar Robusta dengan satu takar Arabica kita mix itu ya, memang aromanya tidak sekuat kalau pure Arabica ya gitu. Cuman ya lumayan lah gitu aromanya untuk bisa mendapatkan aroma yang agak fruity gitu ya, aroma yang harum itu bisa dapat gitu. Oke. Jadi Dok, ini ada pertanyaan. Ini buat saya, kayaknya saya ngicip soalnya dari Sintak 11.
dan juga Nizar 57982. Ini kayak Nizar 57982 rajin komen hari ini. Rasanya gimana kopi tambah peptibran? Ini saya yang jawab ya dok ya. Saya coba dulu nih biar mereka bisa ngelihat ekspresi saya minumnya. Enak banget. Enak banget kopi tambah peptibran. Pokoknya kopi tambah peptibran itu adalah kombinasi sempurna. Mungkin Mbak Kalau Mido bisa komposisinya diceritain aku memang bikinnya sebenarnya kan satu takarnya komposisinya peptibran gimana? itu harusnya 4 sendok takar dok. Cuma ini karena tadi aku pengen nyampur kopi, aku coba 4 sendok takar. Jadi di dalamnya udah ada takaran 4 sendoknya dok. sendok teh. Cuma karena ini aku mau campur sama kopi, Oh, ada takarannya, aku udah buatnya takarannya. cuma 3 sendok takar. Terus aku tambahin sama 1 sendok takarnya kopi biar lebih strong gitu sih. Tapi ya itu pertama aku seduh masing-masing dulu dengan air 70 derajat baru aku campurin gitu dong. Baru jangan lupa tambah esnya biar malam minggu jadi makin segar. Gitu. Ya, ya. Nah, mungkin saya ada pertanyaan nih buat Waduh, saya deg-degan boleh mau kan ditanya. saya nanya Mbak Mido kan? Menurut Mbak Mido, ya, menurut Mbak Mido, apa untuk mendapatkan antioksidan yang paling tinggi ini kalau perempuan itu mendengarkan antioksidan itu kan senang banget ya. Pasti yang namanya perempuan itu jadi antioksidan itu ada 2 Mbak Mido ya. Antioksidan alami ya dan antioksidan sintetis ya. Kalau antioksidan sintetis kan dari bahan-bahan kimia ya. Nah, kalau antioksidan alami itu bisa kita dapatkan dari sayuran ya, buah-buahan dan biji-bijian ya. Biji-bijiannya itu salah satunya adalah kopi. Nah, pertanyaannya bagaimana cara penyajian kopi agar kita mendapatkan kandungan antioksidan yang paling tinggi? Air panasnya jangan terlalu panas kali ya dok ya. Tadi kayak kata dokter Rofik, air panas yang paling ideal buat kopi adalah 70 derajat. Mungkin menggunakan air panas yang seperti itu. Benar nggak dok? Atau salah nih aku? Belum tepat. Penyajiannya, ya hampir tepat ya. Tepat. Aku penasaran. Langsung saya jawab aja ya daripada penasaran ya. Jadi Mbak Mido pasti pernah minum kopi espresso. Tahu dok, yang biasanya kan kopi kecil espresso ya dok. Tahu ya, pernah ya. Pahit banget dok. Pernah ya. Rasanya gimana kopi espresso? Kecil ya, jadi pahit banget ya, pahit banget. Tapi di dalam kepahitannya itu punya kandungan antioksidan yang sangat tinggi. Jadi kopi yang penyajian kopi dengan antioksidan paling tinggi ya espresso. Ibarat kalau kita, Mbak Mido pernah memeras jeruk, sari jeruk. Ya pernah saya. Sari jeruk, pasti ya pernah ya, Nah, espresso itu kalau kita ibaratkan adalah espresso sarinya kopi. Ya, sarinya kopi yang penyajiannya ya, jadi sarinya kopi, jadi dia dengan teknik kayak kalau kita ibaratnya jeruk yang diperas gitu ya. Jeruk diperas tanpa air gitu. Jeruk diperas tanpa air ya ibaratnya itu adalah espresso. Jadi sarinya kopi. Jadi kandungan antioksidannya itu paling tinggi. Gitu. Nah, sekarang boleh. Berarti kalau kopi paling tinggi antioksidannya ada di espresso ya dok ya. Kan kalau americano sebenarnya espresso yang ditambah air juga ya dok ya. Itu berkurangkah kadar antioksidannya jadinya? Kalau americano beda. Americano itu kan alat pelarut airnya itu kan banyak ya.
banyak ya. Jadi perairan itu kan lebih banyak. Jadi kayak apa ya? Jadi cara penyajiannya pun berbeda ya. Jadi semakin banyak apa namanya airnya, jadi antioksidannya itu larut di dalam airnya tersebut, jadi banyak kebuang gitu. Jadi kalau espresso itu kayak memang inti dari kopi itu yang kayak diperas gitu kan, gitu. Jadi Espresso ya, Dok. jadi paling banyak ya di Dok, ini di espresso. Di espresso gitu. Jadi kalau espresso kan kalau kita bikin cappuccino, kita bikin latte itu kan bahannya kopinya bisa Dok, dalam bentuk ini dari ada espresso pertanyaan kan. ini terkait dengan profesinya dokter sebagai Ya. seorang anestesiologis. Hmm. Ini dari March HRJ lagi. Hobi banget kayaknya malam ini Bapak ini bertanya. Infonya rata-rata. Infonya Oh, rata-rata dia dokter anestesi itu terus kan tuh suka yang gitu. kopi. Itu terkait dengan konsentrasi kah, Dok, untuk bisa terus bekerja dengan optimal? Benar nggak, Dok? Benar, Dok, minum kopi untuk Ya, naikin konsentrasi, jadi Dok. ya termasuk saya ya. Saya jadi gini, kopi itu punya efek terhadap kardiovaskuler ya. Terutama adalah terhadap memacu, dia punya sifat seperti hormon adrenalin, punya sifat adrenergik di mana mempengaruhi, memicu saraf simpatis kita. Nah, saraf simpatis ini itu akan memacu dari kinerja pompa jantung kita. Makanya kenapa orang yang minum kopi itu, tapi memang tidak semua kopi ya, tergantung kandungan kafeinnya juga kan. Itu kemudian lebih terpacu kardiovaskulernya, kemudian aliran darah ke otaknya juga lebih terpacu, sehingga yang tadinya mungkin kita agak-agak ngantuk jadi melek ya. Jadi lebih melek. Cuman memang gini Mbak Mido, jadi boleh kita minum kopi, terutama untuk tadi menghilangkan ngantuk dan sebagainya. Cuman yang tadi harus kita ingat Tidak bahwa boleh berlebihan. Tadi maksimal 1 hari 2 tidak gelas boleh ya, Dok, ya? berlebihan. Ya, tidak boleh berlebihan. Ya, jadi idealnya 2 gelas. Maksimal kalau dari apa namanya penelitian itu di Amerika mengatakan bahwa 6 cup. maksimal 6 cup. Kalau misalkan 1 cup itu kita ibaratkan 200 cc, ya berarti sekitar 1,2 liter ya, atau 1 liter lah, itu maksimal itu ya. Karena kalau berlebihan, apalagi orang yang tidak terbiasa, itu malah bisa mengakibatkan punya efek-efek yang nggak bagus. Contoh, misalkan karena sangat terpacu sekali jantungnya, aliran darah ke otaknya itu juga terpacu berlebihan, menjadikan jantung kita bisa berdebar-debar. Itu yang pertama. Kemudian kita susah tidur, ya, terus gelisah, ya, terus pusing, ya. Terus kopi ini juga punya efek diuretik. Ya, diuretik itu tahu ya. Diuretik itu jadi sering kencing. Ya. Jadi kalau sering kencing, kemudian cairan tubuh kita banyak terbuang, malah bisa terjadi diuresis. Kita malah kekurangan cairan tubuh, ya, sehingga malah nggak baik buat tubuh kita, gitu Mbak Mido. Gitu. Jadi, jadi tetap walaupun kita jangan saya udah sedia kopi nih, nggak apa-apa nih saya minum kopi terus, melek terus, itu juga nggak bagus. Tetap kita boleh, memang kopi itu bisa meningkatkan stamina, bisa memacu kita agar nggak ngantuk, cuman kita tidak boleh mengesampingkan pertama waktu istirahat. Apalagi sekarang kan lagi COVID nih, lagi musim pandemi gini, ya. Walaupun kita minum kopi punya efek bagus untuk meningkatkan stamina, juga bisa berefek untuk meningkatkan imunitas, ya.
ya juga tadi bisa membuat menaikkan semangat kerja. Cuman kita nggak boleh nih gara-gara saya kan udah minum kopi nih, saya nggak apa-apa kurang tidur, nggak boleh seperti itu. Tetap harus dipikirkan pola tidurnya, pola istirahat tetap harus cukup gitu. Karena kalau istirahatnya kurang itu juga nggak bagus. Kita malah minum kopi apalagi berlebihan, jadi punya efek yang nggak bagus gitu. Jadi tetap kopi bagus ya, kemudian tetap suplemen yang lain, sayuran, buah, olahraga, sama yang paling penting istirahat, Mido. Istirahat gitu. Jadi tadi kopi benar bisa meningkatkan konsentrasi, tapi tetap harus gitu. jaga istirahat ya, jangan sampai kurang tidur terus dipaksa minum kopi, nggak bener ya dok ya. Mungkin tadi buat sobat santuy, Hearts, nggak bener juga. HRJ bisa minum Pepti Brand juga untuk meningkatkan konsentrasi dan menambah daya ingat. Setuju ya? Nah, Cuco meong ya dok ya, minum Pepti Brand juga. Kopinya 2 gelas, Pepti Brandnya juga 2 gelas. Iya. Enggak lah dok, mahal nggak? Dibanding harga per sajinya Pepti. Mahal nggak? Enggak lah dok, satu saji Pepti Brand mahal itu gak? sebenarnya kalau ini kan 1 box untuk 3 kali pakai dok. 1 gelasnya itu ya kurang lebih mirip-mirip lah dengan harga kopi susu kekinian. Tapi kayak tadi kata Dokter Rofik kan yang berbahaya dari kopi susu kekinian itu bukan kopinya, tapi di gulanya. Jadi better minum Pepti Brand ya dok ya. Setuju ya dok ya? Ya, tenang aja dok, nanti saya kirimkan Pepti Brand. Kiriman aja. Dok, ini juga udah ada beberapa pertanyaan lagi nih dari sobat santuy kita. Oh, ini ada gombal dulu dari Kusuma Indra. Ini gombalannya khusus edisi malam minggu kayaknya dok. Apa? Ini buat Dokter Rofik. Minum kopi bikin berdebar-debar kayak sekarang nih. Lihat dokter jadi berdebar-debar. Alhamdulillah ya Mbak Indra, jantungnya masih sehat. Ini juga ada dari atas nama Mbak Dini Busian. Dok, kadang minum kopi kok bikin deg-degan ya, karena kok kayak ketemu mantan gitu. Itu kenapa dok? Tadi ya gara-gara efek kardiovaskular yang ditimbulkan dari kopi ya dok ya? Ya, jadi gini Mbak Mido. Jadi saya ada tips bagaimana tadi minum kopi biar nggak deg-degan kan gitu. Nah, minum kopi itu berbeda dengan minum air putih, berbeda dengan minum susu, ya, atau berbeda dengan minum minuman yang lain. Dari cara minumnya kan berbeda. Dari cara minum kopi itu harus dengan diseruput, bukan ditenggak kan, gitu. Nah, kalau minum kopi ditenggak itu, biasanya kalau pecinta kopi pasti minumnya dikit-dikit, kemudian kenapa? Iya, minum kopi dikit-dikit, pelan-pelan. Dan biasanya itu dihirup dulu aromanya. Gitu. Kenapa? Pertama. Saya minum kopi kayak kelaparan. Gitu. Ya, minum kopi itu. Ya. Jadi, kenapa diseruput? Ya, pertama, agar kita bisa menghirup aromanya. Nah, aroma kopi itu bisa membuat mood kita jadi baik, jadi bagus. Jadi secara psikologis itu juga bagus juga karena aromanya yang baik kan. Juga secara hormonal juga kopi membuat mood kita juga lebih baik gitu. Nah, dengan cara biasa itu bisa tadi langsung berdebar-debar dan sebagainya. Terus kemudian kalau minum kopi berdebar-debar itu juga harus memilih kopi mungkin jangan kopi yang pertama dilihat jenis kopinya. Mungkin dicari kopi yang kandungan kafeinnya jangan terlalu tinggi dulu kan gitu. Kemudian frekuensi minum kopinya ya jangan yang langsung 3 kali, langsung banyak, jangan lah. Gitu loh ya, gitu. Kemudian sebaiknya minum kopinya juga dalam
tadi pengaruh tadi pengaruh istirahat tadi, kemudian juga mungkin lambungnya masih kosong dan sebagainya, itu juga pengaruh. Makanya kalau kalau minum kopi jantungnya berdebar-debar dan sebagainya, tadi cara nyeruputnya harus pelan-pelan ya. Jadi jangan langsung ditenggak gitu. Itu Oke. juga pengaruh tuh Itu Mbak menjawab Mido pertanyaan. gitu. Ya gitu. Tapi kalau berdebarnya karena berdebarnya karena Kalau yang lain berdebarnya itu karena masalah lain ngeliatin ya Mbak dokter Mido. Rofik itu beda lagi, bukan karena kopi ya dok ya. Mungkin dia punya utang sama dokter. Itu menjawab Nah, aku pertanyaan ditagih, dari Sobat aku Santuy ditagih kita, selesai. Kuaci Matahari. Jadi kalau tadi dia nanya kenapa minum kopi berdebar-debar, tadi mungkin salah dari pemilihan kopinya, bisa juga salah cara menyeruputnya. Sama yang pasti kalau minum kopi juga, jangan Mm-mm. dipaksakan ketika tubuh kita sedang lelah ya dok ya. Mm-mm. Mm-mm. Ya, jadi ibaratnya gini, tubuh kita sedang lelah, jadi oksigen juga mungkin berkurang, terus kemudian jantungnya capek, ibarat mesin yang udah capek, kita paksa terus, kan jadi panas. Jadi panas, malah dalam tanda kutip bisa meledak kan, sama aja. Jadi kalau jantungnya itu juga kita lagi capek, kemudian kita paksa Dok, minum ini kopi masih juga ada nggak pertanyaan bagus. dari Sobat Santuy juga. Ini terkait dengan antioksidan yang ada di Ya, kopi. Ini pertanyaannya dari Sobat Santuy, ya. akunnya namanya Papinya Chloe. Nah, nanyanya nih, sebenarnya kopinya yang mana nih yang lebih tinggi antioksidannya dok? Kopi bubuk tanpa ampas atau yang masih ada ampasnya? Itu pengaruh nggak dok, kadar ampas dari kopi bubuknya ini dengan efek antioksidannya dok? Ya, kopi kan sekarang macam-macam ya, Mbak Mido ya. Kopi sekarang macam-macam. Nah, kalau orang dulu itu Tahu dok. menyajikan kopi, namanya kopi tubruk. Tahu ya kopi tubruk ya? Kopi yang kelihatan masih ada ampasnya kan gitu. Nah, kalau kopi tubruk itu ibaratnya ada pepatah mengatakan kopi tubruk itu kasar di mata tapi lembut di mulut. Jadi kelihatannya kasar, tapi kalau kita seruput lembut itu kopi tubruk gitu. Gitu. Jadi, tapi kembali lagi ya, kopi yang ada ampasnya dengan kopi yang tidak ada ampasnya ya gitu. Nah, kopi yang tidak ada ampasnya, jadi biasanya sudah melalui proses kimia emulsifikasi ya. Proses kimia berbeda sama kopi tubruk yang memang kalau kita asli memang itu pure kopi gitu ya. Nah, proses emulsifikasi ini mungkin juga mempengaruhi kandungan di dalam kopi itu sendiri gitu. Jadi kalau kita bicara kopi tubruk yang asli dengan kopi yang sudah diproses, jelas kandungannya berbeda. Ya, kalau yang asli pasti antioksidannya lebih tinggi. Kan saya bilang tadi, antioksidan ada yang alamiah dan ada yang sintetik kan gitu. Nah, kalau kita bicara antioksidan alamiahnya lebih banyak pasti yang kopi yang belum diproses kan seperti itu. Nah, cuman tadi kalau kita bicara penyajian kopi yang paling tinggi antioksidannya, ya tadi kopi yang asli pure ya, kemudian kita peras, kita press dengan cara Espresso. menghasilkan kopi espresso. Jadi ibarat kata espresso itu sarinya kopi gitu. Oke, Itu oke. Jadi antioksidannya kalau paling ngejar tinggi itu antioksidan, Mbak Vito. better minum Gitu. espresso ya dok ya? Jadi kalau espresso gitu. Espresso. Iya. Jadi espresso itu sendiri juga sebenarnya kalau memang apa ya? Kalau Pahit-pahit kita jamu. bicara pahit-pahit jamu, pahit jamu ya, pahit tapi efek antioksidannya tinggi sekali, bagus sekali. Bagus buat ya orang yang pengen mendapatkan antioksidan untuk karena antioksidan itu kan manfaatnya banyak banget. Apalagi Mbak Mido yang di Jakarta kan. Di Jakarta banyak polusinya, ya kan? Polusi, asap, rokok, ya, kemudian bahan-bahan kimia, ya, itu kan radikal bebas. Nah, antioksidan ini punya manfaat untuk bisa menangkal
radikal-radikal bebas, karena radikal-radikal bebas itu punya efek apa? Penyakit degeneratif kan, penyakit degeneratif ya, Kanker juga bisa ya dok ya. kanker, kemudian penuaan, ya, kemudian Kulit penyakit-penyakit, keriput. ya, kanker saraf, ya, kemudian keriput, nah gitu. Jadi apa namanya? Makanya kalau di kota-kota besar sekarang orang yang memang dia pecinta kopi dan tahu kopi pasti dia cari espresso. Cari espresso. Gitu. Apalagi apa namanya? Punya waktu yang sempit ya. Kadang-kadang kan kita kalau mau menikmati kopi, waktu kita sempit ya. Itu kenapa milih espresso? Karena kandungan kafeinnya tinggi, antioksidan tinggi, tapi kapasitasnya tidak banyak gitu. Kalau misalkan Mbak Mido bikin kopi 200 cc, kan nggak mungkin kopi itu ditenggak kan, diseruput itu butuh waktu berapa lama? Paling nggak setengah jam kan, 15 menit setengah jam gitu. Tapi kalau espresso itu kan cuman kecil ya, paling berapa sekitar 80 cc mungkin ya, 60-80 cc ya. Itu kan nggak banyak, jadi paling butuh waktu ya 3 menit, 5 menit dok. itu Jadi sudah kalau mau dapat efek selesai. antioksidan, minumnya adalah espresso. Kemudian kalau sambil minum sehari-hari ini, sambil menjaga nggak sempat makan siang, bisa sambil pakai Pepti Brand dok. Nah, jadi bagusnya itu kalau Pepti Brand pernah nggak dibikin? Mungkin nanti bisa saya ingin coba ya. Pasti saya Tapi nunggu kirimkan, kiriman dok. dulu Mbak Mido ya. Pepti Brand kita bikin apa namanya Tadi cappuccino ada atau pertanyaan tuh, latte Pepti itu Brand enak mungkin nggak kita coba dijadiin latte? Dicoba aja masnya. gitu. Ini ada pertanyaan dok terkait dengan kafein. Kan sekarang kopi-kopi kemasan banyak tuh yang decaf. Itu optimal nggak sih dok? Proses mendekafnya kopi ini optimal nggak mengurangi kadar kafein di dalam kopi? Nah, gini, saya punya pertanyaan. Saya punya pertanyaan buat Mbak Mido. Kopi, menurut Mbak Mido, semakin hitam kopi, kafeinnya Harusnya semakin sih tinggi atau semakin semakin hitam rendah? kopi semakin pekat kadar kafeinnya ya dok ya? Benar atau salah? Kalau menurut saya sih semakin hitam. Oh, Jadi, salah. Kebalik. Jadi kalau Mbak Mido lihat konten saya berapa minggu yang lalu ya tentang roasting itu saya bahas dengan seorang ahli kopi. Jadi bahwa kan roasting kopi itu ada yang Waduh, saya belum berapa belajar macam nih dok untuk jadi roasting kopi? barista. Mungkin habis ini saya harus belajar nih. Atau ada light, terus medium apa hard. lagi? Oh, dark. Medium, Maaf. dark. Hmm. Dark itu hitam. Jadi kopi itu kan sebelum disajikan kan harus disangrai, di roasting. Ya, di roasting atau disangrai. Nah, di roasting itu ada light, itu masih agak-agak hijau, putih. Jadi kalau ada ya itu biasanya kalau kita seduh itu agak asam. Ya, agak asam, masih agak asam. Ya. Nah, terus ada medium itu sedang. Nah, yang paling hitam itu dark. Ya. Dark. Justru yang dark itu kandungan kafeinnya itu rendah. Karena kandungan kafeinnya itu sudah larut, hilang dengan panas. Gitu. Jadi yang kafein yang tertinggal di kopinya itu justru sedikit gitu. Makanya sekarang itu pasti Mbak Mido tahu kan gerai kopi yang cukup terkenal kayak di Jakarta itu Starbucks, tahu ya Starbucks? Starbucks pasti tahu. Di Starbucks itu dia makainya
Kopi Kopi Arabica. Arabica dark. Hah? Kenapa dark? Kenapa Arabica dark? Jadi kalau di Starbucks itu, kalau tanya Mbak Mino di Starbucks, dia pakainya Aroma. kopi Arabica. Kenapa Arabica? Untuk mendapatkan aroma yang aromanya baik. Nah, kenapa dark? Tadi kandungan kafeinnya tidak terlalu banyak gitu. Jadi semakin hitam, semakin dark, bukan semakin banyak kafeinnya, justru semakin rendah. Gitu. Jadi kalau Mbak Mido pengen mendapatkan Kopi kafein mentah. yang tinggi, Yang belum di ya roasted kopi ya, Dok, mentah. ya? Gitu. Kopi mentah atau kopi yang sangrenya agak setengah matang itu apa ya namanya? Dok, ini Light, ada pertanyaan nih dari Sobat Gitu. Santuy Dini Gusyan lagi bertanya. Tadi kan dokter sempat cerita kontennya dokter yang bahas tentang cara roasting kopi. Melihatnya di mana sih, Dok, kontennya? Di Piro TV. Lihatnya di Piro TV. Ini nih Piro Piro TV TV itu ini. YouTube ya, Dok, Nah. ya? Piro TV YouTube. Dokter Rofik memang gaul banget. Ya, Anestesiologis Jadi- iya, barista iya, YouTuber juga. Perlu dicontoh. buat hiburan nih Mbak Mido. Jadi Piro TV itu basicnya sebenarnya kontennya tentang kopi. Nah, kemudian tidak hanya membahas sekedar tentang kopi, tapi juga lifestyle kopi, kemudian ada edukasinya, kemudian tentang mungkin lain kali hubungan antara kopi dan Brand kesehatan. juga boleh loh, Dok, diajak kolaborasi sama Sesuai Piro dengan TV. profesi saya. Boleh. Nanti kita bahas sebenarnya gini, kopi itu kan efeknya banyak, Mbak Mido, manfaatnya banyak. Tadi kalau kita kali ini kan kita bahas tentang tadi anti-aging, antioksidan ya. Anti-aging, antioksidan. Sebenarnya kopi itu manfaatnya tidak hanya itu, manfaatnya banyak. Manfaatnya juga bisa untuk tadi menghilangkan nyeri kepala. Mungkin Mbak Mido pernah kalau sakit kepala ada kan satu macam obat Isinya ada nyeri kafein kepala ya? yang mengandung kafein. Pernah, Dok. Pernah baca kan? Ada kafeinnya kan? Nah, dia menggunakan memanfaatkan efek anti nyeri dari kopi gitu. Nanti bisa kita kapan-kapan kita bahas tentang efek anti nyeri dari kopi. Jadi kopi itu manfaatnya banyak. Bisa untuk kesehatan gigi juga bisa. Kemudian untuk tadi kopi itu juga menurut penelitian di Jepang ya, ada di jurnal tahun 2017 saya baca ya, bahwa kopi itu juga mempunyai efek untuk menurunkan tingkat penumpukan lemak di liver, Mbak Mido. Jadi mencegah penumpukan lemak di liver. Ya, jadi ya atau apa namanya, kan banyak tuh sekarang penyakit-penyakit disebabkan adanya penumpukan atau fatty liver ya, fatty liver atau penumpukan lemak di liver. Itu kopi itu punya efek untuk mengurangi tadi penumpukan lemak pada liver, karena kalau penumpukan lemak pada liver itu banyak sekali efeknya. Misalkan bisa mempengaruhi penyakit-penyakit ya gastrointestinal, bisa pankreasnya, empedunya ya, kemudian penyakit-penyakit di ususnya dan sebagainya. Itu kopi bisa mengurangi atau mencegah hal itu gitu. Jadi efeknya sebenarnya banyak banget gitu. Makanya saya kenapa tertarik untuk apa namanya mempelajari manfaat kopi. Jadi kopi itu kan sebenarnya gini Mbak Mido, kopi itu kan komoditas yang di Indonesia itu banyak ya. Sekarang di daerah-daerah, hampir setiap daerah itu kan sedang dikembangkan kopi, ya kan. Sekarang hampir setiap daerah itu ada produk-produk lokal dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya produk yang sebenarnya kita banyak bersinggungan sehari-hari, cuman kadang-kadang kita nggak tahu apa manfaatnya. Kemudian tadi ada image bahwa kopi itu hanya untuk
laki-laki atau hanya untuk apa namanya orang apa ya, kalau wanita minum kopi nanti takutnya jadi kecowok-cowokan dan sebagainya karena nggak tahu manfaat kopi gitu. Jadi kita harus tahu juga, jangan sekedar minum kopi demi kegaulan, tapi harus dipelajarin juga ya dok ya. Jadi anyway dok, gara-gara kita lagi ngomongin antioksidan juga dari tadi, saya jadi ingat ternyata salah satu keunikan Peptibran juga dibandingkan susu-susu yang lain dok. Peptibran ini juga tinggi vitamin C, kandungan vitamin C 80% AKG. Nah vitamin C ini juga adalah salah satu antioksidan ya dok ya. Jadi Peptibran juga bisa dikonsumsi loh, sobat-sobat santuy, untuk mencegah keriput-keriput muncul di kulit Anda dan menjadi glowing seperti saya. Rahasianya di Peptibran. Dok, ini mungkin betul. Gimana dok? Ya. Buat dokter Rofik dulu. Ya jadi intinya gini, kopi dan susu dua-duanya itu punya manfaat yang baik banget ya, punya manfaat yang banyak untuk tubuh kita ya, terutama antioksidan kan gitu. Nah, bagaimana kita kan sebenarnya adalah bagaimana agar dua kopi dan susu itu bisa kita padukan, bisa kita kolaborasi gitu kan. Kayak saya misalkan kolaborasi sama Peptibran kan kayak gini kan. Ya kita bisa kolaborasikan agar bisa tadi tidak hanya dua-duanya punya manfaat nih, tapi juga harus menghasilkan cita rasa yang enak gitu. Jadi Mbak Mindo, jadi kalau cuman nih kopi nih bagus nih, kemudian ini susu nih bagus nih, tapi kadang-kadang kan kalau penyampurannya nggak pas, nggak enak dong rasanya. Kalau nggak enak rasanya kan, jadi kita apa ya mau menikmati juga nggak asik juga kan gitu. Jadi karena kalau apa cita rasa yang enak itu akan mempengaruhi terhadap tadi kembali ke moodnya enak, kemudian kita lebih rileks ya. Kemudian kita lebih menaikkan mood yang baik gitu. Dok, karena nggak terasa nih waktu kita udah 1 jam. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir dok, terkait dengan kopi luwak. Benefitnya kopi luwak apa dok dibandingkan kopi-kopi biasa? Kan luwak ini kopinya mahal nih. Benefitnya kopi luwak ya. Apa ya? Sebenarnya tadi bilang kopi luwak itu kan sebenarnya karena ada proses fermentasi ya. Tapi secara komponen antioksidannya tidak ada benefit yang lebih ya dok ya? Ya. Ada yang bilang enggak, lebih ke cita rasa kalau saya bilang lebih cita rasa dan kemudian lebih unik dan apa ya namanya? Orang bilang mahal karena kan melalui proses dimakan luwak dulu. Harus melihara luwaknya dulu. Yang mahal luwaknya gitu kan, mahal luwaknya gitu kan. Pelihara luwak mahal kan gitu. Jadi sebenarnya kalau saya lihat lebih ke cita rasa ya Mbak Mido ya. Kalau cita rasa tidak kemudian kopi luwak itu lebih tinggi kafeinnya dibandingkan sama yang lain, saya lihat singkat. Gitu. Sebenarnya saya bilang kalau kafein itu tadi dari cara, karena mempengaruhi dari cara roastingnya, kemudian dari cara penyeduhnya, cara kita penyajiannya itu mempengaruhi. Karena waktu kita udah tinggal 15 detik. Terima kasih Dr. Rofik buat kesempatan hari ini. Mungkin lain kali kita lanjutkan lagi di ngobrol santuy bareng Peptibran berikutnya. Sampai ketemu, terima kasih.